Tahun 1978, di sebuah desa terpencil yang tak tercantum dalam peta manapun, tersembunyi di balik lebatnya rimbunan hutan dan kabut abadi, terjadilah sebuah peristiwa kelam yang hanya dibisikkan lirih oleh orang-orang tua yang masih selamat. Desa itu bernama Santen, sebuah wilayah sunyi yang dikelilingi oleh pepohonan tua menjulang seperti penjaga dunia lain. Hawa dingin menyelimuti tempat itu sepanjang tahun. Tidak ada nyanyian burung, tidak ada gemerisik angin, hanya kesunyian yang mencekam, seolah-olah bumi pun menahan napasnya di sana. Desa Santen bukanlah desa biasa. Sejak dulu, ada aturan yang diwariskan secara turun-temurun, bukan sekadar pantangan, tapi sebuah hukum tak tertulis yang menjadi garis pemisah antara hidup dan mati. Aturan itu sederhana namun mutlak. Jangan pernah keluar rumah saat suara gamelan terdengar dari arah hutan, terutama saat malam Jumat Kliwon. Larangan itu bukan lelucon, bukan dongeng nenek, tapi peringatan yang telah dibayar dengan darah sejak zaman dahulu kala. Konon, suara gamelan itu bukan berasal dari manusia. Ia adalah suara dari dunia lain, dari makhluk yang tidak mengenal waktu dan belas kasihan. Malam itu, 13 Juli 1978, langit tampak aneh. Awan-awan gelap menggulung seperti arus laut, dan bulan tampak redup, seolah ditutupi kabut tak kasat mata. Warga desa mengunci pintu rapat-rapat, membungkus jendela dengan kain putih dan menyalakan dupa untuk menenangkan roh-roh yang mungkin tersesat. Semua keluarga berkumpul di ruang tengah, memeluk anak-anak mereka dan berdoa agar malam segera berlalu. Merekatau, malam itu bukan malam biasa. Udara terasa lebih berat, dan anjing-anjing menggonggong tak henti ke arah hutan, lalu tiba-tiba terdiam seperti dicekik oleh kekuatan tak terlihat. Namun, tidak semua mematuhi larangan. Seorang pemuda bernama Wirya, yang baru pulang dari kota, merasa dirinya terlalu pintar untuk percaya pada tahayul kampung. Ia menganggap larangan itu hanyalah warisan ketakutan dari masa lalu. Rasa ingin tahunya terlalu besar, dan arogansi mudanya menutupi firasat buruk yang coba ditekan oleh nuraninya. Ketika suara gamelan mulai terdengar sayup dari arah timur hutan, melodi yang ganjil, seakan dimainkan oleh tangan-tangan dingin yang telah lama membusuk, Wirya justru membuka pintu rumah dan keluar. Langkah-langkahnya ringan di atas tanah basah, namun setiap langkah seperti menumbuk dada bumi. Ia membawa senter, tapi cahaya yang terpancar hanya membentuk lingkaran kecil yang semakin memudar seiring ia melangkah masuk ke dalam hutan. Semak-semak berduri mencakar kulitnya, akar-akar pepohonan tua melilit seperti ular lapar yang ingin menahan. Tapi suara gamelan itu memanggil. Semakin jelas, semakin memabukkan, seperti mantra yang menggiring jiwa keluar dari tubuhnya. Di dalam hutan, pohon-pohon beringin tumbuh rapat dan menjulang, menyentuh langit tanpa bintang. Kabut mulai turun perlahan, menari-nari di antara batang pohon seperti makhluk gaib yang tertawa lirih. Wirya terus berjalan, matanya nanar, tubuhnya seperti dikendalikan oleh sesuatu yang bukan dirinya. Ia merasa ada yang mengamati dari balik pohon, dari balik semak. Telinganya mendengar bisikan, namun mulutnya tak bisa mengucapkan apapun. Lalu, suara gamelan itu berhenti. Tiba-tiba, Henning, menskam. Dan dalam detik berikutnya, terdengar suara jeritan. Bukan dari Wirya, bukan dari binatang, tapi dari dalam tanah. Suara itu seperti ratapan seorang perempuan, penuh kebencian, dendam, dan kelaparan yang tak berujung. Wirya berusaha berbalik, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Kakinya seperti ditancap paksa oleh akar-akar. Di depannya, sebuah bayangan tinggi muncul perlahan. Tubuhnya hitam, matanya kosong, dan rambutnya menjuntai seperti benang basah. Keesokan paginya, warga desa menemukan tubuh Wirya di bawah pohon beringin tua yang berdiri di pusat desa. Pohon itu dulunya dianggap suci, tempat orang bertapa. Tapi kini ia menjadi saksi bisu dari kengerian yang baru saja terjadi. Tubuh Wirya kaku, matanya terbuka lebar, menghadap langit. Wajahnya tersenyum, tapi senyuman yang membuat bulu kuduk siapapun meremang. Mulutnya menganga, dan di dalamnya kosong. Lidahnya telah hilang, seolah dicabut paksa. Tidak ada bekas darah, tidak ada luka. Hanya tubuh tanpa lidah dan tatapan kosong yang seakan masih melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Warga desa diam. Tak ada yang berani menyentuh jenazahnya kecuali Pak Kasan, dukun sepuh yang dianggap penjaga gerbang desa.
Pak Kasan hanya menatap tubuh itu sebentar, lalu berkata dengan suara lirih, "Dia melanggar." Tak ada yang menjawab. Semua tahu, ini baru awal dari bencana. Dan benar saja. Setelah kematian Wirya, kejadian-kejadian ganjil mulai bermunculan. Tapi itu cerita bab berikutnya. Malam berdarah itu, malam 13 Juli 1978, menjadi penanda bahwa kutukan lama telah bangkit. Gamelan telah berbunyi. Dan mereka yang mendengarnya, tidak akan pernah sama lagi. Setelah kematian Wirya, suasana desa Santen berubah drastis. Ketenangan yang dulu terasa magis kini berganti menjadi ketakutan yang mengendap di setiap sudut rumah, di balik setiap bilik bambu, dan di sela-sela doa yang menggantung di langit-langit malam. Tidak ada yang berani menyebut nama Wirya dengan suara keras. Bahkan anak-anak pun berhenti bermain di luar rumah. Mereka hanya duduk di pangkuan ibu mereka, memeluk lutut, dan menatap kosong ke arah jendela yang tertutup kain hitam. Malam-malam menjadi panjang, dan siang hari terasa seperti bayangan yang mencoba menutupi sesuatu yang kelam. 3 hari setelah jenazah Wirya dimakamkan, bencana demi bencana mulai datang tanpa ampun. Sapi-sapi milik warga tiba-tiba ditemukan mati mendadak di kandang. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda penyakit. Tubuh mereka membengkak dan membusuk seolah telah mati berhari-hari. Padahal malam sebelumnya masih sempat diberi makan. Bau busuk menyebar ke seluruh penjuru desa, seperti daging yang membusuk di dalam perut bumi. Ayam-ayam mulai bertingkah aneh, berkokok bukan saat fajar, tapi di tengah malam, dengan suara yang tidak wajar. Kokokannya bukan seperti ayam biasa, tapi lebih mirip jeritan anak kecil yang tercekat. Suara itu menggema di setiap penjuru desa, membuat siapapun yang mendengarnya tak bisa tidur semalaman. Dan yang paling mengerikan adalah air sumur. Sumur-sumur yang selama ini menjadi sumber kehidupan warga desa, tiba-tiba berubah warna menjadi merah gelap. Seperti darah segar yang baru saja mengalir dari luka dalam. Air itu berbau amis, dan saat disentuh, terasa lengket seperti lendir. Beberapa warga yang nekat tetap meminumnya mengalami muntah-muntah, mata mereka memerah, dan tubuh mereka menggigil seperti dirasuki demam dari dunia lain. Tak ada penjelasan medis. Tak ada penawar. Ketika semua harapan seakan menguap bersama kabut yang semakin tebal setiap harinya, seorang sesepuh desa akhirnya angkat bicara. Namanya Mabariasa. Usianya tidak ada yang tahu pasti, tapi ia adalah satu-satunya yang masih hidup dari generasi sebelum peristiwa 1940-an. Makam keluarganya berdiri paling tinggi dan paling tua di Bukit Timur, menghadap langsung ke hutan. Ia jarang keluar rumah, dan konon ia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang biasa. Pada malam Jumat Kliwon, ketika warga berkumpul di balai desa untuk mencari jawaban atas semua keganjilan ini, Mbah Resa datang. Langkahnya pelan tapi pasti, tongkat kayunya menumbuk lantai kayu balai seperti ketukan palu hakim yang akan menjatuhkan vonis. Wajahnya dipenuhi keriput, namun matanya tajam seperti tatapan elang. Ia berdiri di tengah lingkaran warga, dan tanpa banyak basa-basi, membuka tabir gelap yang selama ini ditutup rapat. Dulu, katanya, di desa ini pernah hidup seorang perempuan bernama Embok Saren. Ia bukan dukun biasa. Ilmu hitamnya menembus batas kehidupan dan kematian. Ia bisa meramal kematian, membangkitkan roh, bahkan menukar nasib manusia dengan darah. Kepala desa waktu itu, seorang yang ambisius dan serakah, meminta bantuan Embok Saren untuk membuat hujan emas. Istilah yang digunakan untuk panen besar yang tak pernah gagal. Tapi Embok Saren menolak, karena tahu kepala desa punya niat busuk, menjual tanah desa kepada penjajah sebagai imbalan. Penolakan itu dianggap sebagai penghinaan. Warga desa, diprovokasi oleh kepala desa, marah besar. Mereka menuduh Embok Saren menyembunyikan hasil panen dan menggunakan ilmu hitam untuk mencelakakan desa. Dalam satu malam yang penuh amarah, mereka menyeret Embok Saren keluar dari gubuknya, mengikatnya di tiang tengah lapangan desa, dan membakarnya hidup-hidup. Teriakannya menggema ke seluruh hutan. Tapi sebelum api menelan seluruh tubuhnya, Embok Saren menatap tajam ke arah langit dan melafalkan kutukan yang membuat langit malam itu berubah merah. Anak cucumu akan menari di atas darah mereka sendiri. Saat gamelan berbunyi, aku datang menjemput. Mabariasa berhenti bicara. Tidak ada suara di ruangan itu, hanya hembusan napas ketakutan dari orang-orang yang menyadari bahwa kutukan itu kini sedang berlangsung.
Warga terdiam, menunduk, tidak berani saling memandang. Mereka tahu, gamelan telah berbunyi. Wirya adalah yang pertama, tapi ia bukan yang terakhir. Malam Jumat Kliwon berikutnya, tubuh seorang ibu muda bernama Siti ditemukan di belakang rumahnya. Tubuhnya membatu, dengan tangan mencengkeram tanah seolah mencoba berpegangan agar tak diseret sesuatu. Lidahnya tidak ada. Matanya kosong. Tidak ada darah, tapi tubuhnya dingin dan lembab seperti baru ditarik dari dasar sumur. Anak-anaknya yang masih kecil ditemukan bersembunyi di bawah kolong tempat tidur, gemetar, dan tidak bisa berkata-kata hingga hari ini. Warga mulai panik. Mereka mencoba melawan. Ada yang membakar dupa di setiap sudut rumah, ada yang menggantung jimat di atas pintu, bahkan ada yang membawa pendeta dari luar desa. Tapi semua itu tidak berguna. Pendeta itu menghilang 2 malam setelah ia datang, dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Setiap Jumat Kliwon, 1 nyawa melayang. Tidak ada pola. Tua, muda, laki-laki, perempuan. Bahkan bayi pun tak luput. Dan setiap kali, tubuh mereka ditemukan dengan kondisi yang semakin mengerikan. Ada yang tanpa lidah, ada yang tanpa mata. Bahkan ada yang ditemukan tergantung di pohon, tanpa bayangan tubuhnya di bawah cahaya bulan. Desa Santen menjadi desa yang ditinggalkan oleh waktu. Tidak ada lagi pasar. Tidak ada lagi tawa. Semua orang hidup dalam diam dan doa yang tak pernah sampai. Bahkan burung gagak pun enggan terbang di atas desa itu. Kabut tak pernah pergi. Dan suara gamelan terus berdentang, entah dari mana. Di balik semua itu, Mbah Resa tahu, kutukan Embok Saren tidak bisa dihentikan dengan doa. Karena ini bukan kutukan biasa. Ini adalah perjanjian darah, yang hanya bisa ditebus dengan darah pula. Dan selama desa Santen masih berdiri di atas tanah tempat darah Embok Saren pernah menetes, maka suara gamelan akan terus berbunyi. Dan mereka yang mendengarnya akan menari, entah mereka mau atau tidak. Tapi malam itu, sesuatu berubah. Gamelan tidak hanya terdengar dari hutan. Kini, suara itu mulai bergema dari dalam desa. Dari bawah tanah. Dari sumur. Dari loteng rumah. Dari dalam mimpi. Bahkan dari balik suara tangis anak kecil. Dan ketika seorang bocah bernama Leman mulai berjalan dalam tidurnya menuju hutan, dengan mata kosong dan langkah pasti, warga sadar, kutukan ini bukan hanya warisan. Ini adalah takdir. Dan takdir itu sedang menagih janjinya. Malam Jumat Kliwon keempat menjadi malam yang tak akan pernah dilupakan oleh mereka yang masih sempat mencicipi hidup di desa Santen. Ketakutan telah mencapai puncaknya. Doa-doa telah tak lagi memberi penghiburan. Jimat-jimat kehilangan kekuatannya. Pendeta dan dukun dari luar desa tak pernah kembali. Dan suara gamelan, yang semula hanya terdengar samar dari arah hutan, kini telah merambat ke setiap celah rumah. Mengalun dari balik dinding, dari lubang angin, bahkan dari dalam dada mereka yang mendengarnya. Suaranya tidak lagi seperti musik, tapi seperti nyanyian kematian. Para warga akhirnya sepakat. Mereka tak bisa lagi bertahan. Desa ini bukan rumah. Ini bukan tanah kelahiran. Ini telah menjadi kuburan hidup yang menghisap siapapun yang menginjak tanahnya. Maka malam itu, sebelum suara gamelan kembali berdentang, mereka bersiap meninggalkan segalanya. Mereka membawa apa yang bisa mereka bawa. Pakaian, anak-anak, sisa makanan, beberapa foto lama yang tak bisa ditinggalkan. Mereka berdoa, bukan untuk keselamatan, tapi agar setidaknya tidak mendengar gamelan lagi. Agar apapun yang menanti mereka di luar sana, lebih baik daripada tinggal di tanah yang diludahi oleh kutukan. Namun saat roda-roda mulai berputar, saat drum mobil dan sepeda motor memecah sunyi malam yang menggantung, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Jalan yang mereka tempuh, yang seharusnya menuju utara ke arah kota kecamatan, berujung pada gerbang desa dari arah selatan. Seolah mereka berputar dalam lingkaran tanpa ujung, tersesat di jalan yang selama ini mereka lewati setiap hari. Mobil yang melaju lurus tiba-tiba kembali dari arah berlawanan. Tidak ada tikungan, tidak ada belokan. Hanya pengulangan yang menyesakkan dada. Beberapa sepeda motor mendadak mogok, meski bensin penuh. Mesin tidak menyala. Ban terasa berat, seperti diseret tanah. Wajah-wajah yang sebelumnya penuh harap berubah pucat, seperti melihat sesuatu di kejauhan yang tak bisa dijelaskan. Anak-anak menangis,
tapi tanpa suara. Mata mereka merah. Bibir mereka bergerak, namun tak terdengar sepatah kata pun keluar. Seorang ibu mengguncang anaknya yang membisu, tapi anak itu hanya menatap kosong. Seorang bapak berteriak marah, tapi suaranya seolah diserap udara. Langit yang harusnya cerah karena bulan purnama, kini berwarna kelabu tua. Seolah hari telah mati, dan malam pun lupa bagaimana caranya bernafas. Awan menebal seperti tirai, menutupi bintang, menelan cahaya. Bahkan kabut turun, setinggi pinggang, merayap perlahan dari tanah seperti uap dari neraka. Ia menyusup ke dalam rumah-rumah, ke dalam pori-pori manusia, ke dalam celah pikiran yang belum siap melihat kengerian. Malam itu, suara gamelan tak sekadar terdengar. Ia menggema, seperti berasal dari perut bumi. Seperti dipukul oleh tangan-tangan roh yang telah lama mati namun belum ikhlas pergi. Dan di sela dentingnya, ada suara lain. Tertawa Helen. Tawa perempuan. Tawa yang panjang, lembut, namun tajam seperti silet. Seolah menyayat udara, merobek kenyataan. Tawa itu menyerupai desisan ular. Melingkar di telinga, menyusup ke mimpi, dan menggantinya dengan kenangan buruk yang tak pernah ada sebelumnya. Beberapa warga mencoba berlari, namun tanah berubah lunak. Seperti lumpur, menarik kaki mereka masuk. Akar-akar pohon beringin muncul di tempat yang seharusnya tak ada pohon. Menjuntai dari atap rumah. Muncul dari balik dinding. Menjekat. Mengenggam. Menjilat kulit manusia dengan dinginnya kematian. Seorang lelaki tua meraung, tubuhnya tergantung tanpa tali, hanya dipegang udara. Lalu ia ditarik masuk ke kabut, tak pernah terlihat lagi. Anjing-anjing desa melolong, lalu diam secara bersamaan. Kucing-kucing berlari ke arah hutan, seolah lebih memilih kematian daripada tinggal di antara manusia yang sedang sekarat secara batin. Dan ketika tengah malam datang, tidak ada suara manusia. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada doa. Hanya suara gamelan dan tawa. Lalu diam. Esok paginya, dari kecamatan datanglah 2 petugas pencatat data. Mereka diminta memeriksa desa Santen karena laporan tak masuk selama 2 pekan. Perjalanan mereka lancar, tidak ada gangguan. Tapi ketika mereka tiba di titik koordinat desa, mereka hanya menemukan tanah merah yang hangus. Tidak ada rumah, tidak ada sumur, tidak ada pohon, tidak ada bekas api, tapi tanah terasa panas. Tidak ada kehidupan, tapi bau kemenyan menyesak di dada, membuat kepala pening dan mata berair. Mereka menyisir lokasi, memanggil nama-nama warga yang terdaftar. Tidak ada jawaban, tidak ada jejak. Hanya tanah kosong seluas 3 hektar. Mereka sempat mengira telah tersesat. Tapi peta mengatakan itu desa Santen. Bahkan tiang listrik berhenti tepat di tepi tanah hangus itu. Dan yang paling aneh, ketika mereka melangkah melewati batas tanah itu, jam tangan mereka berhenti berdetak. Sinyal hilang. Dan waktu terasa membeku. Keduanya tidak pernah melaporkan hasil pemeriksaan. Karena setelah hari itu, mereka pun menghilang. Mobil dinas mereka ditemukan di tepi jalan dekat hutan Gunung Santen, pintu terbuka, lampu menyala, dan mesin mati. Di dalam mobil ada 2 set pakaian lengkap, namun tanpa tubuh. Sejak saat itu, pemerintah memutuskan menghapus nama desa Santen dari peta. Tidak ada investigasi lanjutan. Tidak ada berita di koran. Tidak ada tayangan televisi. Seolah-olah desa itu tidak pernah ada. Hanya cerita dari mulut ke mulut, dari supir truk tua, dari petani yang pernah lewat sebelum desa itu hilang, dari anak-anak yang bermain terlalu jauh ke arah Kali Ketek dan kembali dengan mata merah seperti habis menangis semalaman. Hingga kini, pada malam Jumat Kliwon, jika seseorang melewati jalan antara hutan Gunung Santen dan Kali Ketek, mereka kadang mendengar suara gamelan. Suaranya halus, mengalun lembut, seolah berasal dari kejauhan. Tapi begitu seseorang mencoba mencari asal suara itu, mereka akan sadar bahwa tak ada satupun alat musik di sekitar mereka. Tak ada orang, tak ada rumah. Hanya kabut yang turun perlahan dan hembusan angin yang tiba-tiba menjadi panas, seperti napas sesuatu yang sedang mengintai. Mereka yang penasaran dan berani menoleh ke belakang, seringkali mendapati sosok perempuan tua berdiri tegak. Tubuhnya dililit kain putih gosong, rambutnya panjang menjuntai seperti akar beringin, dan matanya hitam tak berujung.
Ia tidak bergerak, tidak bicara, hanya menatap, seolah menilai apakah yang melihatnya pantas untuk menari. Karena itulah nasihat lama tetap dipelihara oleh orang-orang tua. Jika kau melewati jalur itu saat malam Jumat Kliwon dan mendengar gamelan, jangan pernah melirik ke belakang. Jalan terus. Doakan kaki tetap melangkah. Jangan pikirkan suara. Jangan pikirkan siapa yang memanggil namamu. Karena jika kau berhenti dan menoleh, maka Embok Saren akan tahu bahwa kau telah melihatnya. Dan siapapun yang telah melihatnya akan menari. Tidak dengan tubuh mereka, tapi dengan jiwa mereka. Menari di atas darahnya sendiri, sampai mata mereka tak lagi bisa menatap dunia ini. Dan begitulah desa Santen menjadi desa yang dihapus dari peta. Tapi tidak pernah benar-benar hilang. Karena kutukan tidak bisa dihapus. Ia hanya tidur. Menunggu Jumat Kliwon berikutnya. Menunggu satu langkah yang salah. Satu lirikan ke belakang. Satu bisikan dalam hati yang bertanya, benarkah gamelan itu nyata? Mereka yang tahu, memilih diam. Dan mereka yang belum tahu, sedang menuju ke sana.